Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu maulana azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan juga ibu-ibu, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah pelihara diri kita, keluarga kita masing-masing di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa sebabnya Allah turunkan musibah. Apa sebabnya Allah turunkan musibah? Karena kita sebagai hamba Allah sangat menginginkan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang tadi saya bacakan ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah, percaya kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, Allah akan berikan lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Niscaya kami, Allah mengatakan kami, niscaya kami Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan baik dari bumi maupun dari langit. Dari bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Apa yang kita inginkan Allah tumbuhkan, apa yang kita usahakan Allah luluskan. Kita ingin padi dengan makanan pokok jadi beras, ingin buah-buahan kita tanam di tanah Allah ini, Allah tumbuhkan. Allah berikan penyiraman langsung dari langit, yang siraman itu siraman berkah, tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar, menjadi manfaat. Itu namanya air yang dari langit membawa keberkahan. Ada air dari langit membawa azab. Ya, banjir itu salah satu teguran Allah melalui air. Banjir, kemudian campur hujan dan angin. Di zaman Nabi Allah Nuh turun air yang begitu besar, itu azab. Lain dengan air yang isinya berkah. Udara jadi adem, kemudian alam raya ini jadi bersih, tumbuh-tumbuhan girang. Siraman yang langsung dari Allah dengan siraman yang dari manusia, dengan mobil mobil tangkinya, setiap malam, setiap sore beda. Ya, pohon-pohonan itu girang jemaah, karena kita nggak ngerti bahasa tumbuh-tumbuhan. Itu tumbuhan yang diberikan siraman dari langit pas, proteinnya mungkin, gizinya seger-seger, mereka girang. Allah turunkan hujan bukan saja untuk manusia, untuk semua tumbuh-tumbuhan. Mampu nggak kita tumbuh-tumbuhan sehutan supaya jangan kering? Ya, kalaupun manusia bikin irigasi beda.
dengan siraman Allah langsung. Beda. Itu kalau di Arab karena jarang hujan, apabila turun hujan mereka girang. Hujan yang bawa rahmat, hujan yang jadi sehat. Ya. Nah ini diantaranya. Kalau mereka beriman, bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Tapi dilanjutkan tuh ayat, walakin kadzabu. Akan tetapi disayangkan mereka ini, kita di manusia, kadzabu, mendustakan. Mulai dah kita banyak dusta, banyak bohong. Siapa yang bohong? Siapa yang mendustakan? Memang sih bukan kita. Tapi yang mendustakan dan membohong bukan kita. Sejenis kita manusia. Manusia ada dua, ada mukmin, ada kafir. Bisa aja kafir yang dusta, bisa juga kemungkinan besar mukmin muslim yang dusta. Akibat dusta itu fa'akhadha itu kalau arti bahasa Arabnya akhadha mengambil, tapi di kalimat ini menyiksa. Kami siksa mereka sebab bohong itu, bima kanu yaksibu. Jadi ada sebabnya tadi tuh kadzabu, sebab itu tuh mendustakan, udah gak percaya lagi. Kita baca dalam surat Ar-Ra'd bagaimana mereka pendusta agama. Nah di sini ada sebab-sebab turunnya itu musibah. Nabi menyatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, idza fa'alat ummati 15 hasalatan, apabila umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad, umat Islam, apabila umat Islam melakukan 15 perkara, halla bihal bala, ya, akan menempatkan bala kepada mereka itu. 15 perkara akan turun bala, penyebabnya mereka melakukan 15 macam pekerjaan. Saya nggak berurutan ini, karena ini hadis-hadisnya ini ada 15, kalau cukup waktu 15-15-nya. Saya baca, yang pertama penyebabnya turun bala, turun musibah, malapetaka dimanapun Anda berada. Nabi mengatakan adalah yaitu wattakhadhat kina, nanti dijadikan perempuan-perempuan penyanyi. Ya Allah, gimana sekarang kita lihat perempuan-perempuan jadi penyanyi? Pengaruhnya apa kita dengar kalau perempuan nyanyi? Apa ingat mati kita? Apa ingat nama Allah? Bagaimana sekarang? Nyata enggak? Banyakkan mana yang jadi penyanyi antara laki sama perempuan? Banyakkan mana penyanyi tua dengan penyanyi muda-muda? Terus lagi bagaimana penyanyi-penyanyi kita? Akhlak yang ditampilkan, apa yang tidak punya akhlak yang mereka tampilkan. Apa kesannya kita lihat musik-musik yang ada? Ya, yang langsung orang kita lihat. Dan bagaimana keadaan sekarang ini? Artis-artis kita ini, apa habis itu? Apa tumbuh pesat sekarang? Generasi-generasi yang tua-tua masih banyak yang hidup, tapi pemilihan artis-artis kita lihat di televisi. Kita lihat itu ada hadis begitu jamaah.
Kalau nanti di umat zaman itu banyak orang mengambil penghibur mereka, artis-artis wanita-wanita, itu sudah tanda penyebab turunnya bala musibah. Kita lihat sekarang dari desa-desa dia tampil dengan badan begitu, dia nyanyi dangdut, cepat terkenalnya. Asal berani yang aneh-aneh gitu. Kata orang Arab bilang begini, bulil Ka'bah tu'raf, bahasa Arabnya itu artinya kencingin Ka'bah kau akan terkenal. Waduh, maksudnya tahu nggak tuh? Bukan kita suruh kencingin Ka'bah, bikin yang aneh-aneh. Masa Ka'bah dikencingin? Kalau ngencingin Ka'bah bakal terkenal, ngebor, itu kan aneh-aneh. Ya, joget kepalanya doang melintir kayak gangsing, kan aneh-aneh. Bikin yang aneh-aneh. Cuman bahasa orang Arab, bulil Ka'bah tu'raf, kencingin Ka'bah kau akan terkenal. Maksud bikin aneh-aneh, pakaian yang aneh-aneh. Pantas sekarang ini banyak musibah. Kita menunjuknya yang ada sekarang ini Cianjur. Di Jakarta mau terkenal, Jakarta dulu tampil. Gimana kita lihat? Apalagi musik-musik khusus, artis-artis yang berada di hotel-hotel, yang spesial mereka emang untuk senang-senang. Bagaimana mereka goyangnya itu? Ya Allah, ingat nama Allah saat itu. Ingat termalam mau tahajud lagi nonton itu. Ingat kita belum sholat isya. Wattakhadatul qinat, kata Nabi. Yang berikutnya penyebabnya apa lagi? Udah otomatis wasyaribatul khumur. Nanti umatku itu yang capnya Islam syaribat, bakal minum khamar. Iya dong, kalau ada artis-artis di satu meja yang hebat-hebat dengan pakaian yang ganteng-ganteng, duitnya banyak di depan, masa es kelapa muda tampilnya? Nggak cocok. Masa bejigur? Apa ini saya ngomong di masjid yang nyata? Nggak ada begini. Oh, itu barangkali yang ada malam-malam minggu, yang ada nanti di malam-malam akhir tahun. Oh, mereka bisa nuang itu minuman, yang nuangin bukan dia. Ini penyebab-penyebabnya. Penyanyi-penyanyi perempuan udah berani-berani memamerkan aurat. Nah, pendengar-pendengar setianya itu terkesima lihat tubuhnya begitu indah. Apa yang dihidangkan? Al-khumur, khamar. Zaman Nabi khamar, zaman sekarang udah ganti merek khamarnya. Apa istilah saya nggak tahu nama-namanya apa, topi miring, apa-apa lagi tuh, yang minumnya sedikit kecil. Ciri-ciri minuman khamar yang mahal, minumnya nggak banyak. Kalau minum semuk itu mah minum aus. Enggak ada orang dikasih minum kemuliaan gelasnya tinggi sih. Itu minum air es kelapa muda itu. Gelas kecil. Apa namanya gelasnya? Satu loki, satu apa? Wah, kecil. Wah. Tapi biar kecil mahal. Tuh, para habaib kalau dia menghidangkan kopi jahe, ya dia begitu. Kopi diracik dengan berbagai macam rempah-rempahnya, enak banget, dengan gula jawanya. Wah, ditaruhin tekonya kecil, gelas kecil-kecil, dikit. Kalau kita enggak, gelas semuk segini kayak buka puasa.
nggak cocok ya. Kalau kopi itu segini banyak, pakai es lagi kopi. Ini ketahuannya nih orang kampung nih. Nah mereka peminum homer apa namanya saya nggak tahu dah tuh. Iya, saya nggak tahu, belum pernah lihat nama-namanya itu. Yang saya tahu mau bir jangkar, bir apa tuh, bir-biran apa tuh. Waduh, gaya dah hidupnya. Gayanya gimana tuh minumnya jamaah? Gelas sama gelas diaduk, yang kenceng-kenceng. Sekedar nyolek doang kan? Wah, gayanya hebat. Saya dengan Pak Haji Untung begitu. Ini orang kampung minum kencang banget, pecah, maur tuh air. Tahuan itu. Nanti minuman-minuman bakal tampil. Sekarang coba lihat, di masjid sih nggak ada. Di masjid nggak ada. Wah, kalau babe-babe yang nggak ada imannya, wah, yang jasnya dibukain nama sekretarisnya, minumannya, wah, nggak mungkin kopi jahe. Waduh, mengangetkan. Waduh, pantas sudah turun azab dah. Ya Allah, di Jakarta banyak penyebab untung masih banyak yang sholat, untung rumah Allah masih banyak yang yang memakmurkan masjid, untung banget, bersyukur kita masih yang tahajud, bersyukur Quran masih terdengar. Kalau nggak ada jamaah, nggak tahu Jakarta keadaannya, yang judi, apalagi saya baca aja nih, ya. Di sini ada kalimat wal ma'azib. Wal ma'azib itu musik-musik. Berbagai musik bakal tampil nanti. Musik. Waduh. Musik yang kita tahu cuma dangdut doang, merebana sama marawis. Ada jazz. Apalagi saya nggak tahu dah. Ada lagi yang keroncong. Dia punya itunya tuh gede, ada yang gini, yang cekek, wah. Nabi udah menyalir ya, udah menyinggung nanti. Ini saya baca dalam satu kitab Irsyadul Ibad, riwayat Imam Turmuzi. Makanya saya bilang itu kalau baca hadis jangan 10. Jangan 100 baca hadis, nggak ketemu. Hadis tuh ribuan. Nabi udah menyinggung keadaan zaman begini, nanti begini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dituturkan oleh Nabi itu juga wahyu juga. Wahyu pasti benar. Ini Nabi lagi menyinggung keadaan, penyebabnya apa? Banyak turun azab. Kita jangan tenang-tenang aja di Jakarta. Apalagi mereka yang sudah menyiapkan bikin maksiat macam-macam nih nanti nih. Pas tahun baru malam minggu lagi. Saya mau minjem itu aja, mau adakan acara untuk penutupan pengajian. Cari villa di atas Cisarua terus ke atas, nggak bisa Pak Haji, nggak ada tuh. Hari biasa itu pagi hari Sabtu malam minggu nggak ada, nanti di itu aja di emper Masjid Babu Salam enak, adem pakai kipas penuh dah. Subhanallah. Saya bacakan lagi jemaah, Nabi udah menyinggung keadaan yang beliau sudah nggak ada, udah meninggal dunia. 16 abad akan terjadi. Ini sekarang ini artis-artis Nabi udah nyinggung. Nabi kan nggak hidup di tahun ini, tapi Nabi nanti lihat terjadi. Azab itu akan turun, ada penyebabnya. Tadi nih, banyak penyanyi-penyanyi perempuan, banyak nanti minum-minuman yang atas nama khamr, banyak nanti musik-musik. Yang berikutnya ada lagi, ya. Nah ini
Walubsul harir, nanti banyak laki-laki memakai kain-kain sutra. Nabi mengharamkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan sutra bagi perempuan. Sutra yang di baju batik, sutra yang di baju putih, sutra mahal itu. Maaf, di kain-kain kita nih, kain BHS. Pernah salah seorang ulama berada di Pasuruan, mereka ngambil bagian dari kain BHS. Ternyata hasil dari Cina ini mengandung sutra, Pak Kiai. Makanya mahal harganya. Ya, buatan Gresik. Ada kain BHS yang udah apkir aja itu, yang kainnya udah tumbuh, ada yang sobek dikit, murah, ngasih 800 ribuan. Tapi yang asli, saya punya guru mengharamkan itu. Harganya beda, campur sutra. Itu sutra itu dipakai di musim panas, adem. Di musim dingin hangat. Sutra. Jadi sutra yang dibolehkan untuk perempuan, untuk bini kita boleh tuh. Ya, istri kita berikan apa misalnya mau kenanya di sutra boleh tuh. Ya, bini kita itu. Kita jangan sarung-sarung gajah nongkrong. Bagus. Lagi kain-kain yang murah-murah gajah nongkrong enak, kita pakai acara tahlilan dapat berkat. Kita tahlilan pakai kain gajah nongkrong, tuan rumah ngorek snack, dapat nggak kita? Dapat. Bekas selimut enak, apalagi tidur dalam satu kain berdua sama bini kita, masuk dua-duanya kain. Jadi ada kain sarung yang mengandung apa? Sutra. Baju batik sutra. Nabi melarang. Sekarang bagaimana pemakaian sutra? Mana tahu kita. Orang pengen yang mahal, pengen mutu, pengen cakep. Nabi melarang. Nabi pernah melihat ada seorang, kalian nggak boleh pakai cincin ya, cincin emas dan sutra. Aku haramkan bagi laki-laki umatku. Kau pakai apa itu? Kata Nabi. Yang mana Nabi? Ini nih. Aku lihat lingkaran api di tangan kamu. Emas ya Rasulullah. Nggak boleh. Dua yang aku halalkan, emas dan sutra untuk perempuan. Dibuang sama Nabi. Dibuang sama Nabi itu cincin emas. Dibuang. Selesai Nabi. Makasih ya Rasulullah. Ini temennya, kawannya yang punya cincin bilang begini, Nabi Muhammad sudah nggak ada, ambil aja tuh lumayan, lu jual di Diamond lumayan itu, ambil. Kata yang punya cincin yang dibuang sama Nabi, jangankan aku ngambil, aku nengok ke cincin yang di arah tempat buang, aku nggak mau. Nabi udah larang, jangan lagi aku ambil. Nengok di mana? Itu benar-benar cinta sama Rasulullah. Kalau tadi kan selagi ada Nabi di apa namanya bilang Nabi Muhammad udah nggak ada, lumayan tuh 10 gram, lu jual aja di Diamond, lumayan. Ini namanya cintanya di hadapan orang yang nggak ada orangnya, beda lagi nih. Sahabat Nabi yang dibuang cincinnya, jangankan aku ambil, aku nengok ke arah cincin yang dibuang, nggak mau, aku takut. Udah cintanya sama Rasulullah. Makanya tuh sutra dan emas diharamkan. Ya. Kalau ada yang pakai barangkali kena nggak tahu. Ini saya nyampein aja nih. Nanti bakal banyak orang pakai sutra. Itu penyebabnya azab turun. Apalagi kemudian Nabi melanjutkan wartafat al-aswatu fil masajid, akan naik
Akan terangkat nanti suara-suara di masjid, suara-suara yang dilarang. Benar sekarang, bukan suara-suara azan, bukan suara-suara salawat, bukan suara-suara Quran. Aswat, keberisikan nanti di masjid. Berisik apa ini yang kita nyatakan? Anak-anak. Kita sih alhamdulillah, yang umumnya itu kalau berisik, umumnya masjid yang 2 lantai, nah terus pinggir model kayak Masjid Istiqlal, Masjid Atin itu. Kalau nggak ada security-nya tertentu, anak-anak kita kan nggak ngerti mana masjid, mana bangunan Alfamaret, mana bangunan sekolah, mana bangunan kelurahan. Dianggap semuanya bangunan sama. Yang kedua, siapa yang ngasih tahu? Bapaknya yang ngasih tahu. Nah, besok kamu sholat di masjid, jangan ribut ya. Itu rumah Allah, nak. Kamu harus datang kaki kanan, kamu datang sholat tahiyatul masjid. Itu rumahnya Allah ya, nak. Awas, nak. Kamu ribut, besok terakhir sholat Jumat. Ada bapak yang begitu. Tuh anak-anak tuh turut anak-anak ribut. Waduh. Kita bingung. Kekesalan ini pengurus masjid. Jangan berisik. Lu binatang apa setan lo? Ya Allah. Udah ngomong macam-macam. Mau azan dikit lagi nih. Itulah pinggang. Nah, orang-orang yang tua-tua lihat Pak Haji emosi, lihat Pak Haji. Hei, jangan berisik. Anak siapa tuh? Itu anak siapa itu? Ada di masjid dekat Pisangan, saya sebut namanya. Gimana Ustaz begini? Ya kita paling maklumin karena anak-anak. Yang kedua, cara kita solusinya gini aja. Di atas itu speakernya tambahin lagi. Jadi lebih keras yang atas biar suara lebih nguasain daripada suara anak-anak. Oh gitu Ustaz. Itu di atas nggak ada Ustaz. Nah, speaker toa ke atau salon ke taruh 3 di situ biar suaranya lebih kencang. Iya. Jadi suara itu bisa ngalahkan suara anak-anak. Yang kedua, kalau nggak bisa begitu, kita yang tua-tua remaja masjid ada di atas, atur dulu. Anak-anak kita maklumin anak-anak. Tapi selamanya kita maklumin anak-anak, ntar kalau udah begitu apa kita harus diam aja? Ntar baru anak-anak. Kita nggak bilang lagi dia main atau dia belajar berdua dengan perempuan. Siapa itu Pak? Teman si ini sama teman, namanya anak-anak. Tapi udah SMP nginep berdua, namanya anak-anak. Ini saya terjadi jamaah ini. Sudah masuk di kategori kita, cuman bukan bulan-bulan ini. Itu adiknya umur SD 5 tahun, SD kelas 5 dengan abangnya SD kelas 6 di masjid saya ngomong begini. Melakukan perbuatan zina. Mohon maaf ya Allah. Apa ibunya kaget? Adiknya yang perempuan kelas 5, abangnya kelas 6. Ini di daerah kita, daerah saya rame. Ditanya sama petugas, kenapa kamu kerjakan nak? Duh, ini kan adik kamu. Adiknya ngomong, saya Pak nontonin film ini Pak. Nah, saya lihat anak-anak sekarang umur 12 tahun udah ngerti. Prakteknya adiknya. Ya. Apa kita bilang begini lagi? Namanya anak-anak, harus begitu. Ya, saya ngajar di Subhanallah. Kita bilang apa sekarang? Kita mau alami anak-anak, apa anak-anak sama anak-anak kita zaman itu?
Anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun sama akhlaknya zaman-zaman Pak Untung masih kecil. Wah, Allah beda. Sekarang umur 11, umur 10, umur 12 udah mateng masalah apapun juga. Udah didulan sama ini, waduh. Jangan samain umur 15 tahun, umur 15. Zaman kita dulu masih SMP. Zaman kita dulu masih SMP, SD. Kita sunat, kita punya kehormatan, dilihat teman-teman nggak malu. Zaman kita dulu, kita sunat. Coba gue lihat apa sih di sana? Itu di sini nggak apa. Zaman sekarang, makanya ulama mengatakan baliknya anak laki-laki umur 15 tahun. Umur 15 tahun zaman kapan itu? Sekarang umur 9 tahun. Wah, udah ngerti mana yang jak, mana yang jelek. Iya. Jadi kembali ke masalah jamaah ini. Nanti banyaknya suara-suara di masjid. Apa pedagang, apa anak-anak, apa orang pada ngobrol masalah politik. Iya. Masjid jadikan arena, kita nggak ngerti dah sekarang, kita lihat. Jadi tontonan, masjid dilihat keindahan apanya? Keindahan kaligrafinya. Oh, bukan sholatnya dia datang. Iya, bagus sih Pak. Iya. Nabi menyinggung nanti di akhir zaman, ya, yatabahawna bil masajid wa la ya'murunaha illa qalila. Nanti ciri-ciri akhir zaman mereka bangga kagum dengan bangunan dan cantiknya itu model masjid. Tapi wala ya'murunaha, mereka enggak memakmurkan, salatnya enggak di situ. Bangga, bagus Pak ya. Di mana ya Pak? Ini saya bikin model dari Pakistan. Ini Turki Pak. Wow, iya ini bagus ya. Ini dari mana Pak? Ini beli di Tambun. Oh, Pak. Ini mana Pak ini? Oh ini buatan dari sana nih. Di Cipinang Baru Bunder. Jadi bangunannya diwah-wahin. Nabi mengatakan, wala ya'murunaha. Mereka tidak memakmurkan. Mereka tidak sholat di situ. Mereka tidak memakmurkan maghribnya, isyanya, subuhnya berjamaah. Tapi membanggakan apanya? Bangunannya hebat di masjid. Babu Salam tahun 2050 masjidnya 6 lantai Pak. Wih, ini lantai kedua apa nih Pak? Kolam renang. Wih, kolam renang. Ngurusnya Pak Haji Untung. Untuk apa ini Pak? Kalau mungkin mubalik khatibnya kelihatannya emosi, nggak dikasih apa, kita ceburin di atas. Jadi bangunannya dibanggain. Coba kita lihat sekarang bangun-bangun masjid, apa yang dibanggain? Ada masjid namanya Masjid Al-Betrul di Sorong, di atas gunung, bawahnya laut, indah. Waduh. Ada Masjid Kubah Emas yang punya almarhum Ibu Dian, kubahnya yang dibanggakan. Jadi jamaah begitu jamaah. Ya, nanti masjid bakal banyak suara-suara, suara berisiknya, suara-suara dunianya. Jadi masjid nanti di akhir zaman aura akhiratnya udah nggak ada. Ya. Yang berikutnya penyebabnya bala, musibah, malapetaka, musibah alam akan turun di tempat kota itu. Penyebab berikutnya adalah Nabi mengatakan, nah ini lagi nih, ya. Wa kana zaimul kaum ardhaluhum. Nanti jadikan zaim, pemimpin satu masyarakat kaum bangsa itu, ardhaluhum. Yang jadi pemimpin ardhaluhum, yang paling hina akhlaknya, yang paling hina pengetahuannya, yang paling hina penampilannya. Orang yang ardal, kan banyak yang ganteng, pilih yang ganteng, tegap. Orang kan lihat imam yang kuat, yang punya kekuatan, yang daya pikirnya hebat,
yang ngerti bahasa negara manapun dia pandai. Emang Indonesia nggak punya yang begitu? Ini Nabi nanti banyak turun bala, musibah, pemimpinnya yang pada hina dijadiin pimpinan. Yang hina atau yang hina? Yang orang bilang, kok dia jadi pimpinan gitu? Harusnya, wah ini baru ini. Nah itu namanya bagus tuh. Orang biasanya di mulut aja kan, gimana nih Pak? Jangan ini. Malu kali tampilin di luar negeri. Masa begini sih, banyak orang ganteng dipilih yang begini. Kalau kata orang Betawi, nyengkuplek banget. Ardal itu artinya, bahasa ardal itu artinya yang hina. Yang kita pandang itu hina gitu. Kan kita penting luarnya hebat, dalamnya hebat. Luarnya apa? Ahsan khalqan wa khuluqa. Nabi dalamnya, akhlaknya, budinya cakep, bodinya hebat. Ganteng Rasulullah. Daya pikir Rasulullah hebat. Itu. Ya. Luar dalamnya cakep. Pilih kita punya mata, lihat ganteng, cakep, tutur bahasa cakep, nggak ketus. Banyak pimpinan dulu pernah di Jakarta ketus, teman-teman ketus. Ya Allah, ini Nabi kalau ada pemimpin satu kaum, zaimul kaum awa ardaluhum, yang jadi pimpinan orang ardal, orang hina, yang pantas dia tukang kelapa, misalnya gitu. Ya, begini. Hebat ya Rasulullah sampai mengungkap masalah begitu. Makanya dipilih pimpinan Nabi yang ganteng-ganteng. Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib. Nanti bagian-bagian itu, bagiannya kamu jangan di sini. Bagian adzan kamu ya Bilal. Orang hitam, Bilal adzan. Dia hebat nih, bagian hitung duit. Ini bagian kanan sendal. Cakep. Babu Salam ini begitu. Pimpinan DKM Ustaz Zainuddin. Bagian sana Muslim, bagian ini lain. Ya enggak? Pas namanya itu. Ya Allah ya Karim, sampai begitu Nabi mengatakan kalau banyak pemimpin yang hina-hina dijadiin pemimpin, dia sebagai apa? Boneka. Di belakangnya itu ada apa tuh? Boneka atau apa? Golek ya? Golek apa? Jadi ada dalangnya. Sebetulnya yang hina ini boneka. Golek yang berperanan sampai belakang. Udah terjadi belum di Indonesia berjamaah? Tampil yang golek-golek, yang berperanan bukan dia, golek bagian digoyang ke kiri, ditiup ke kanan, diadu berantem, namanya golek. Teng macok, prek. Masuk lagi. Yang berperanan siapa? No, yang ada di samping sana no. Banyak. Indonesia kayak begitu sekarang. Ardaduhum jadi pimpinan, di belakangnya ada yang mendalikan semuanya. Jangan begini Pak, harus begitu Pak. Ini begini Pak, ini golek. Ngomong sana, ngomong sini. Ya, bayang-bayangin aja, bayangin, masa enggak jelas ini. Bahasa Nabi ya Allah. Nah nanti di saat itu banyak turun bala musibah. Wa akramar rajuli makhafatan syar'i. Dipilih juga pimpinan yang paling mulia. Siapa itu? Orang yang kita takut kita jadi pimpinan. Takut ancamannya, takut nanti kena sanksi pidananya. Ya dia jadi pimpinan karena takut enggak
enggak selega hati kita ya. Saya milihnya apa? Ya, bapaknya yang pimpinan Pak. Kenapa? Gue takut ntar gue nggak bagi duit. Takut ancamannya, takut. Kamu kalau nggak milih saya, kamu berhenti ya. Iya Pak, bapaknya apa ya pimpinan Pak? Gitu. Udah paham dah, masa nggak paham sih? Udah diintimidasi duluan. Iya. Ya mungkin sekarang gitu jamaah, ya Allah, pantas bala musibah turun. Enggak sejujurnya kita milih dari hati nurani yang benar, yang akhlaknya, yang bagusnya, yang ininya. Enggak, bisa juga karena takut. Mobil mau kalau diangkat Pak ya, fasilitas hidup udah nggak dapat lagi Pak. Bapak nanti pakai bajunya baju ini lagi, baju desa Pak. Mau begitu? Enggak Pak, baik Bapak jadi pimpinannya Pak. Wow. Saya nggak usah jabarin lagi dah. Bapak-bapak kami yang ada di masjid udah ngerti-ngerti. Waduh, benar ya Rasulullah, kejadian sekarang begitu. Pantas bala musibah turun, gempa, tanah longsor di tempat lain, Jakarta kebakaran, bala penyakit yang di luar dugaan, bala juga. Siangnya masih ketawa-ketawa, jam 7 di salat isya stroke. Nah musibah pribadi itu, musibah intern namanya itu. Anaknya girang-girang habis ulang tahun, abangnya mau ke acara ulang tahun dia, kecelakaan. Itu musibah. 6 orang pada girang-girang menyambut abangnya lewat Jagorawi. Dikabarkan don sampai di rumah sakit Ramat Jati. Kenapa kecelakaan? Ayo, musibah. Kita jangan anggap musibah tanah longsor, gempa bumi, apalagi misalnya mbak tsunami ya, mbak tsunami. Itu yang besar-besar, musibah di diri kita. Kita girang-girang, Pak, coba ini Pak. Bapak ini ya, di mana sekarang? Emang kita tahu musibah datang itu pakai di rencana kita? Emang rencana Allah kita tahu? Jangan dianggap itu musibah tanah longsor itu mah musibah besar, musibah pribadi, musibah keluarga. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatis syarr. Aku berlindung dari sekonyong-konyong yang gak enak, setiba-tiba yang gak enak. Tahu sekonyong-konyong, mendadak gak enak, yang enak mendadak yang enak. Pak, apa? Ini Bapak dapat salam Pak, tolong ke sana. Apa? Bapak dapat uang warisan dari ini. Iya betul. Sekarang modal di rumah itu Pak, orangnya berapa katanya? 30 juta. Itu namanya mendadak enak. Enak tuh. Pak, mobil udah dibawakan dari kampung Pak, dari paman itu, paman nggak Pak, jadi Bapak tuh mendadak enak tuh. Perempuan itu jadi Pak, udah ada, udah nikahin, tuh mendadak enak tuh. Yang mendadak enak, yang kita kaget gitu. Anak Bapak nyusul Pak, dari bini yang kedua, nah nggak enak tuh. Kita kecelakaan misalnya, nggak enak tuh. Itu mendadak begitu, musibah yang di luar dugaan kita. Ya Allah, ini banyak jamaah ya. Jadi mohon maaf saya nggak tuntaskan semua apa yang Nabi katakan, benar sudah terjadi jamaah. Kita waspada. Nggak ada lagi jawaban kita. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, banyak iman sama Allah dah. Salat subuh kita berjamaah, baca Quran dah kita dah, untuk rumah tangga kita biar terpelihara dari musibah. Anak kita, cucu kita, istri kita, itu dulu dalam rumah dah. Dan doain kita punya kota biar Allah pelihara. Menjelang tahun baru kita nggak tahu banyak orang yang lupa sama Allah. Ya Allah, manusia namanya, kami hanya berdoa agar dipelihara ibu kota kita ini jamaah. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan sehat kita selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.